Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Martian dimanapun panjenengan berada, saya doakan sehat selalu dan sukses. Sadar nggak sih hubungan negara itu ibarat kakak dan adik? Contohnya hubungan antara negara-negara berkembang dan negara-negara barat. Seperti Uni Eropa itu ibarat seorang kakak. Negara barat biasanya merasa lebih hebat, lebih kaya, lebih baik. Intinya merasa peradabannya lebih superior. Sementara negara berkembang ibarat seorang adik yang baru lahir, lemah, dan masih merangkak dalam menjalani kehidupannya. Nah, ibarat kakak yang hobinya menggurui adiknya. Negara barat ini kerap mau mengatur urusan negara-negara berkembang, sementara sang adik biasanya mesti nurut-nurut saja. Kakak suka kalau adiknya penurut, dan seringkali sang adik juga nurut-nurut aja. Lah, itulah gambaran realita dunia saat ini, Sobat Martian dimanapun kalian berada. Kita semua tahu pusat perekonomian dunia berkiblat ke barat. Negara barat bahkan menguasai organisasi-organisasi internasional yang menentukan aturan main, aturan kebijakan global. Nyatanya kebijakan yang ada nggak selalu adil. Makanya banyak negara berkembang yang terkekang oleh kebijakan-kebijakan yang diinisiasi oleh negara barat. Negara berkembang akhirnya hanya membebek saja, hanya mampu nurut dan menundukkan kepala di hadapan negara barat. Pertanyaannya, mau sampai kapan kita begini? Lah, mungkin ini pertanyaan yang selalu terngiang di benak Presiden Jokowi. Sampai akhir dengan kebulatan tekad, Presiden Jokowi seakan-akan menegaskan, cukup, sudah sampai di sini saja. Itulah yang terjadi pada KTT Kemitraan ASEAN Uni Eropa pada tanggal 14 Desember 2022 tahun lalu. Di sana Presiden Jokowi memberikan syarat tegas bagi negara-negara barat seperti Uni Eropa yang mau bekerja sama dengan ASEAN. Syarat kerjasamanya yaitu harus setara, saling menghormati, dan harus saling menguntungkan satu sama lain. Lah, Presiden Jokowi mengambil langkah berani yang mengguncangkan hegemoni barat. Bagaimana tidak, ketegasan Presiden Jokowi seakan-akan sedang menentang keserakahan negara barat yang selama ini menghambat kemajuan negara-negara berkembang. Lalu kita bertanya-tanya, lah kenapa Presiden Jokowi bisa mengambil langkah seberani itu? Kalau kita ingat dalam sejarah, kita pasti tahu ada Bung Karno yang mampu memberontak hegemoni barat sehingga Bung Karno mampu membawa Indonesia ke kancah internasional dan dipandang seperti itulah kira-kira. Apa keuntungannya yang bisa didapatkan Indonesia? Maka dari itu video kali ini saya akan membahas lebih jauh di balik keberanian Presiden Jokowi menentang hegemoni barat dan bagaimana langkah Presiden Jokowi menghadapinya. Sahabat Martian, jika sebuah kesuksesan itu didapat secara benar, baik dan adil, tentu kita akan turut bertepuk tangan dan menghargainya. Tapi jika sebuah kesuksesan didapat dengan cara yang merugikan orang lain, menindas orang lain, maka buat apa kita menghormatinya? Lah, sahabat Martian dimanapun panjenengan semua berada, tantangan perekonomian dunia saat ini hampir sepenuhnya didominasi oleh negara-negara barat, baik di bidang ekonomi, budaya, pendidikan, sampai teknologi begitu maju dan mengesankan, sehingga tak heran banyak negara di dunia berkiblat ke peradaban barat. Tapi pernahkah kita bertanya, kok bisa poros dunia berpusat di barat? Disinilah sisi gelap yang perlu kita pahami. Nyatanya kemegahan dan kemajuan bangsa barat berdiri di atas penderitaan jutaan manusia yang pernah dijajah olehnya. Sejarah yang penuh eksploitasi, perbudakan, hingga genosida merupakan fondasi kejayaan bangsa barat di masa lalu. Coba kita lihat
hampir semua daerah non-Eropa merupakan bekas jajahannya. Bahkan batas-batas negara kita hari ini ditentukan oleh para penjajah Barat ratusan tahun yang lalu. Maka wajar kalau peradaban Barat akhirnya punya pengaruh luas hingga ke penjuru dunia. Kemegahan peradaban Barat dibangun melalui kolonialisme dan imperialisme Eropa, merupakan mereka mengeruk sebanyak mungkin kejayaan alam negara-negara jajahannya, lalu langsung dibopong ke negara asalnya tanpa dinikmati oleh masyarakat lokal. Sungguh serakah dan tidak adil, bukan? Lah, keuntungan ekonomi yang dicuri negara Barat di masa lalu tidak main-main. Dari perhitungan media yang menghimpun banyak data intervensi dunia, visual kapital, valuasi keuntungan yang didapat VOC di puncak kejayaan pada abad 17 sudah mencapai 7,9 triliun US dollar. Sungguh keuntungan bombastis yang didapatkan lewat eksploitasi negeri jajahan, negeri terjajah. Saya sedang tidak berlebih-lebihan, sahabat Martian. Kenyataan pahit ini bukan diakui sendiri oleh negara Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Jadi, beberapa waktu lalu Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, mengakui dan meminta maaf langsung atas perbudakan yang dilakukan Belanda selama kurang lebih 250 sampai 350 tahun di Nusantara ini. Belanda juga mengakui kalau apa yang dilakukan di Indonesia merupakan kejahatan terhadap manusia. Sangat miris sekali, sahabat Martian. Sudah kekayaan alamnya dieksploitasi, tenaga kerja pribuminya juga diperbudak habis-habisan, akhirnya kita ditinggalkan dengan negeri yang sudah dijarah habis alamnya dan manusianya. Banyak negara-negara yang hanya mampu menangis remeh-remeh sisa kejayaan negeri sendiri. Makanya negara-negara bekas jajahannya itu perlu waktu panjang untuk membangun kembali peradaban yang sempat ditindas. Sahabat Martian, kini kita telah merdeka. Banyak negara terjajah telah merdeka. Tapi apa benarkah kita sepenuhnya merdeka? Jika kita mengingat dalam bukunya Tan Malaka, 100% belum merdeka. Di dalam bukunya sangat dicatatkan juga negara kita emang secara de facto sudah merdeka. Namun dalam kenyataannya kita kurang merdeka dalam bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial kemasyarakatan. Tidak ada kemerdekaan sama sekali. Nyatanya negara-negara Barat masih berusaha meluaskan kendalinya pada negara-negara bekas jajahannya melalui organisasi-organisasi kerjasama internasional. Kedengarannya baik-baik saja, organisasi kerjasama dengan negara sedunia. Namun ibarat ada udang di balik batu. Berbagai organisasi yang berlabel kerjasama itu seringkali hanya menjadi alat untuk mengikat banyak negara-negara berkembang. Kita bisa menengok keberadaan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Secara resmi, organisasi WTO dibangun untuk mempermudah kerjasama perdagangan dunia antar negara-negara yang ada. Tapi yang terjadi di WTO kemudian adalah pengekangan dan pendiktean negara-negara Barat terhadap kebijakan negara-negara berkembang. Mereka menghambat kemajuan negara-negara berkembang. Mereka menyusun kebijakan yang lebih menguntungkan kepentingan Barat. Kita pun tahu ada banyak IMF, Bank Dunia, dan lain sebagainya. Namun itu hanya sebatas wacana saja, bisa menguntungkan negara-negara berkembang. Maka langkah konkretnya Presiden Jokowi di sana mengambil kebijakan sampai bagaimana negara Indonesia ini bisa dihormati, bisa disegani oleh negara-negara di segala penjuru dunia ini. Dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi, maka turutlah kita bertepuk tangan, apresiasi yang setinggi-tingginya atas keberanian Presiden Jokowi. Kalau bisa saya sebut Presiden Jokowi ini adalah Soekarno kecil, walaupun tidak seperti Soekarno sepenuhnya yang mampu keluar dari PBB dan lain sebagainya. Namun paling tidak langkah Presiden Jokowi sudah ada satu langkah
terbaik untuk mengambil kebijakan yang tidak terkekang oleh dunia barat. Cukup sahabat Martian dimanapun panjenengan berada, mari kita semua menjaga peradaban yang ada di bangsa Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.